bolehkah sholat sunnah saat khatib sedang khutbah? Yang pertama, tentang sholat tahiyatul masjid. Di antara sholat yang disunnahkan menurut syariat yang sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sholat tahiyatul masjid. Yang mana sholat tahiyatul masjid adalah sholat yang dilakukan ketika sudah memasuki masjid dan belum duduk. Dasar kesunnahannya sudah merupakan ijma', di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyusalli rak'ataini qabla ay yajlisa." Kata Rasul dari riwayat sahabat Abu Qatadah, jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, falyusalli rak'ataini, maka salatlah terlebih dahulu sebanyak 2 rakaat, qabla ayyajlisa, sebelum ia duduk. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Dalam riwayat yang lain dengan redaksi yang agak berbeda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida," jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, falyarka' rak'ataini, maka bahasanya rukuklah dengan 2 kali rukuk. Apakah rukuk saja yang dimaksud? Salat 2 rakaat. Qabla ayyajlisa, sebelum ia duduk di masjid tersebut. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud. Di antaranya dalam Sahihul Bukhari nomor hadis 444. Ini masih keumuman tentang sholat tahiyatul masjid secara umum. Ketika masuk ke masjid, kapanpun waktunya, entah malam entah siang, tidak ada waktu yang haram untuk melaksanakannya, karena pelaksanaan sholat sunnah tahiyatul masjid ini adalah sholat sunnah yang sebabnya lebih dulu ada. Apa penyebab disunnahkannya sholat ini? Yakni masuk ke dalam masjid dan belum duduk. Maka kita tidak diperbolehkan sholat sunnah tahiyatul masjid di lapangan atau di parkiran masjid. Tidak bisa. Seperti pada saat Idul Fitri atau Idul Adha, bagi yang berangkat ba'da subuh ke masjid sebelum syuruk, sebelum waktu isyraq, lalu kemudian jika orang itu masuk ke dalam masjid sebelum duduk di dalam masjid, maka disunnahkan melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid, meskipun itu ba'da subuh atau ba'da asar atau waktu istiwa, tidak haram, tidak. Akan tetapi jika ia menempati bagian luar masjid, pelatarannya, halamannya, tempat parkiran, jika ia datang sebelum waktu isyraq untuk ikut serta hadir dalam pelaksanaan sholat Aid, sedangkan ia menempati bagian halaman masjid, bukan tempat sholatnya, lalu ia melakukan sholat tahiyatul masjid, itu salah. Karena itu namanya tahiyatul lapangan atau tahiyatul parkiran, bukan tahiyatul masjid. Namun jika masuk ke dalam masjid dan belum duduk, tetap sunnah. Sebagaimana dalam riwayat yang lain juga, an Amr bin Sulaim Az-Zuraqi sami'a Aba Qatadah tabna Rib'in al-Ansariyya radhiyallahu anhu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baginda Rasul bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini." Kata Rasul, jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam majlis, ke dalam masjid, mohon maaf,
jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah duduk terlebih dahulu hingga ia melakukan solat sunnah tahiyatul masjid terlebih dahulu sebanyak 2 rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di antaranya nomor hadis 1145, juga nomor lainnya dalam Sahihul Bukhari nomor 1163, juga 1167, dan dalam Sahih Muslim nomor hadis 714 dan nomor hadis 1687. Dari hadis-hadis tersebut menunjukkan tentang sabitnya diri Rasulullah, sudah termaktub di dalam kitab-kitab hadis yang sahih dengan derajat hadis yang kuat, bahwa solat sunnah tahiyatul masjid secara mutlak itu perintah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana hukum sholat tahiyatul masjid saat khatib sedang khutbah Jumat? Ini yang jadi persoalan yang harus kita bahas secara ilmiah dengan referensi-referensi maroji yang valid dari kitab-kitab yang mu'tabar. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada seorang sahabat ketika beliau sedang khutbah Jumat. Jadi kebingungan ini pun pernah melanda sahabat ternyata. Saat Rasulullah khutbah Jumat, lalu ada seorang sahabat masuk ke dalam masjid dan terlihat akan duduk. Bahkan tadinya bingung, dia berdiri saja. Lalu pas mau duduk, Rasul malah berkata kepada orang tersebut, "Shalli rak'ataini khafifataini qabla an tajlisa." Fulan, sholatlah kamu terlebih dahulu 2 rakaat sebelum kamu duduk. Khafifataini, yang ringan saja. Yang dimaksud dengan khafifataini, 2 rakaat yang ringan adalah yang hanya mengamalkan yang wajib-wajibnya saja. Allahu Akbar sambil niat, kemudian Al-Fatihah. Beres Al-Fatihah tidak usah baca surah yang sunnah, kemudian ruku, ya, tidak perlu banyak-banyak, tasbihnya cukup 1 kali subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, atau subhana rabbiyal azim tanpa wa bihamdi. Tapi enggak usah dibaca subhana rabbiyal azim tanpa wa bihamdi, enggak usah begitu. Subhana rabbiyal azim boleh segitu, atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi boleh. Lalu kemudian sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamd, kemudian segitu juga cukup. Kemudian sujud subhana rabbiyal a'la saja, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi jangan seperti tadi subhana rabbiyal a'la saja, sajanya nggak usah dibaca. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Kalau ingin yang ringan berarti rabbighfirli rabbighfirli rabbighfirli, atau baca yang rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian sujud lagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sekali aja. Ya, tapi yang penting tumakninah. Tumakninah. Jangan rusuh, jangan hilang tumakninahnya. Kemudian berdiri untuk rakaat yang kedua. Lakukan seperti tadi hingga pada saat tasyahud, ambil kalimat tasyahud yang paling sedikit. At-tahiyyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sudah cukup assalamualaikum warahmatullah, sekali saja salamnya boleh. Itu sudah yang minimnya seperti itu. Sudah kita mendapatkan fadilah mengikuti atau ittiba kepada perintah Nabi, yakni melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid meskipun khatib sedang khutbah. Hadits tadi terdapat di dalam riwayat Imam Ibn Hibban. Di dalam hadits ini Rasul jelas memerintahkan untuk melaksanakan sholat sunnah
2 rakaat yang ringan, yang diambil hanya bagian wajib-wajibnya saja, yang jika dilakukan pada saat memasuki masjid dan belum duduk, itu namanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Saat itu Rasul sedang khutbah, malah Rasul memerintahkan sahabat untuk melaksanakan tahiyatul masjid. Nah, berdasarkan hadis ini, Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu an wa qaddasallahu ruhahu asrarahu dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, beliau mengatakan, menurut madhab kami yakni madhab Syafi'iyah, wa amma idza dakhala wal imamu yakhutubu yaumal jumu'ati aw ghairihi fala yajlis hatta yusalli at-tahiyyata wa yukhaffifaha. Adapun jika seseorang masuk ke dalam masjid dan khatib sedang khutbah Jumat pada hari Jumat ataupun yang lainnya, contoh pada saat khutbah yang lain, fala yajlis hatta yusalli at-tahiyyata yukhaffifaha, maka janganlah terlebih dahulu duduk hingga sebaiknya dia melakukan sholat terlebih dahulu untuk tahiyyatul masjid dan meringankannya, kata Imam An-Nawawi radhiyallahu an. Dan bahkan kata beliau makruh meninggalkan sholat tahiyatul masjid, hukumnya makruh meninggalkan sholat tahiyatul masjid. Dan ini adalah pendapat kami para ulama mazhab Syafi'i, yakni dari Imam Syafi'i. Begitu pula disetujui atau sama pendapat ini dengan Al-Imam Hasanul Basri, Imam Makhul, Imam Al-Maqbari, Imam Sufyan bin Uyainah, Imam Abu Thawr, Imam Al-Humaidi, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ishaq Rahway, Imam Ibnul Munzir, kemudian Imam Daud Al-Zahiri dan jumhurul ulama. Keterangan ini terdapat dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Lantas bagaimana dengan hadis yang Rasulullah pernah ketika khutbah malah justru menyuruh ada seorang sahabat yang di dalam masjid belum duduk tapi disuruh duduk dan belum sholat? Mana dalilnya? Ja'a rajulun, datang seorang laki-laki ke masjid, yatakhatta riqaban nasi yaumal jumu'ati, yang ia melangkahi pundak-pundak jamaah yang sedang duduk di dalam masjid. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakhutubu, sedangkan baginda Rasul saat itu sedang khutbah. Faqala, maka Rasul berkata, ijlis, hei fulan, duduklah engkau. Faqad adzaita wa anaita, sungguh engkau telah menyakiti orang lain dan engkau telah terlambat. Sudah terlambat, menyakiti orang lain lagi, pasti kedepak-depakan. Pada saat melangkahi pundak orang lain, pasti ada pundak orang lain yang ketendang. Maka Rasul menyuruhnya untuk duduk. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan juga Imam An-Nasai. Bagaimana tentang hadis ini? Ternyata hadis ini bukan tentang larangan sholat sunnah tahiyatul masjid saat khatib sedang khutbah, bukan. Di sini juga tidak ada keterangan orang itu belum sholat, tidak ada, ataupun sudah sholat, tidak ada. Tapi hadis ini menjelaskan tentang Rasulullah tidak menyukai sikap seseorang yang mengganggu orang lain. Apalagi sudah terlambat kemudian melangkahi pundak-pundak orang lain. Jadi ini larangan su'ul adab. Rasul sedang mengajarkan adab kepada sahabat tersebut.
Dan tentang larangan berbuat zalim kepada orang lain ini berlaku dalam kondisi entah khatib sedang khutbah ataupun sebelum khutbah, sama saja. Akan tetapi jika masih ada celah di depan, sedangkan masih kosong di depan, orang-orang di belakang malah menghalangi, tidak ada keharaman untuk melalui mereka hingga sampai pada barisan yang masih kosong di depan, tidak masalah, itu tidak haram. Justru sebaiknya jamaah itu lebih dulu mengisi saf yang depan. Jangan malah ini ngambil posisi yang jauh, sedangkan yang depan masih kosong. Akhirnya orang yang datang susah untuk mencapai bagian depan, dilangkahi ngambek. Nah, orang sekarang begitu. Lalu ada hadis yang lainnya. Ada hadis yang seolah-olah lebih sharih, bukan sahih, sharih lebih jelas kalimatnya. Idza dakhala ahadukumul masjida, kata Rasul, jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, wal imamu 'alal minbar, dan imam sedang ada di atas mimbar, sudah ada di atas mimbar, fala sholata wala kalama, maka tidak boleh sholat dan tidak boleh berbincang-bincang hatta yafrughal imamu, sampai imam selesai dari khutbahnya tersebut. Ini hadisnya ada riwayatnya, riwayat Imam At-Tabrani, betul ada. Akan tetapi menurut para muhaddits derajat hadis ini dhaif. Bahkan Imam Abu Zur'ah dan Imam Abu Hatim berpendapat bahwa hadis ini mungkar, ya, diingkari, ditinggalkan. Mungkarul hadis di sini, hadis mungkar. Di antara penyebabnya adalah ada perawi yang bernama Ayyub bin Nuhaik, yang ia adalah perawi yang majhul, sehingga derajat hadis ini lemah. Dan jika dibandingkan dengan hadis-hadis perintah Nabi kepada sahabat untuk melakukan sholat tahiyatul masjid saat khatib sedang khutbah, tentu tidak bisa mengalahkan hadis yang sahih. Mana hadis yang sahih tentang perintah dan kesunahan sholat tahiyatul masjid saat khatib sedang khutbah sekalipun? Di antaranya diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ja'a rajulun, datang seorang laki-laki ke masjid, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhtubun nasa, sedangkan saat itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, menceramahi orang-orang di masjid pada saat khutbah Jumat, yakni yaumal jumu'ati. Ada kalimat yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, pada saat pelaksanaan sholat Jumu'ah. Faqala, maka Rasulullah berkata kepada orang itu, kepada lelaki itu, as-sallaita ya fulan, hai fulan, kamu sudah sholat belum? Qala, lelaki itu menjawab, la, belum ya Rasulullah. Qala, Rasulullah berkata lagi, qum farka, berdirilah, farka, rukuklah, yang dimaksud sholatlah engkau, sholat dulu. Ini perintah langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika orang tersebut baru hampir duduk, ya, sudah dia jongkok, ya, sudah turun, hampir duduk, itu tangannya sudah menyentuh lantai, Rasul malah bertanya kepada dia, kamu sudah sholat belum? Lelaki itu menjawab, belum ya Rasul. Berdiri, sholat dulu. Ini perintah untuk sholat sunnah tahiyatul masjid. Hadis ini diriwayatkan di dalam Sahihul Bukhari nomor hadis 930. Ada lagi hadis yang lainnya. Inna rajulan dakhalal masjida yaumal jumu'ati. Sesungguhnya seorang laki-laki masuk ke dalam masjid pada hari Jumu'ah. Kalau hari Jumu'ah, kalau sholat Jum'ah, kalau yaumul jumu'ati.
kalau sholatul Jum'ati. Pada hari Jumat, yakni pada saat pelaksanaan sholat Jumat, ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam masjid. Wa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu 'alal mimbar. Sedangkan Rasulullah saat itu sedang khutbah di atas mimbar. Fa amarahu, maka Rasulullah memerintahkan lelaki itu ayyusalli rak'ataini, agar sholat 2 rakaat, yakni tahiyatul masjid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam ahli hadis yang 5 kecuali Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Abi Daud. Yang lainnya meriwayatkan riwayat yang ini. Juga an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, jaa Sulaikun al-Ghatafani. Sahabat Sulaik al-Ghatafani radhiyallahu an, dia datang ke masjid. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutbuh. Sedangkan saat itu Rasulullah sedang khutbah Jumat. Faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kemudian berkata atau bertanya kepada sahabat Sulaik, asallaita rak'ataini qabla an taji'a. Hai Sulaik, sahabatku, apakah kamu sudah sholat 2 rakaat saat kamu baru datang ini? Qala, ia menjawab, la, belum ya Rasulullah. Belum sholat sebelum kamu datang? Dari sejak kamu datang ini kamu belum sholat? Belum ya Rasulullah. Qala, maka Rasul berkata, fasalli rak'ataini, sholatlah 2 rakaat. Wa tajawwaz fihima, dan ringankan. Artinya ambil yang wajib-wajibnya saja, tidak usah yang sunnahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah nomor hadis 1104. Juga ada riwayat di dalam Sahih Muslim an Jabir bin Abdullah qala, kalau tadi dari sahabat Abu Hurairah, kalau sekarang dari sahabat Jabir bin Abdullah, hampir serupa ini kejadian, menceritakan tentang kejadian sahabat Sulaik al-Ghatafani. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, jaa Sulaikun al-Ghatafani yaumal jumu'ati. Sahabat Sulaik al-Ghatafani, dia datang ke masjid pada hari Jumat. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu, sedangkan baginda Rasul sedang khutbah pada saat itu. Fajalasa, sahabat Sulaik malah duduk, langsung gek, baik duduk. Ya, hadisnya sih enggak ada gek, enggak ada. Cuma fajalasa, ya. Gampangannya cek urang mah ya gek we tiba-tiba calik gitu. Faqala lahu, maka Nabi berkata atau bertanya kepada sahabat Sulaik, ya Sulaik, wahai Sulaik, kum, berdirilah engkau, farka rakaataini, dan ruku'lah 2 kali ruku'. Maksudnya apa, ruku' doang? Bukan. Dan sholatlah 2 rakaat. Wa tajawwaz fihima, dan ringankan sholatmu, ambil yang wajib-wajibnya saja. Thumma qala, lantas Rasulullah berkata, idza jaa ahadukum yaumal jumu'ati wal imamu yakhtubu, jika datang salah seorang di antara kalian ke dalam masjid pada hari Jumat sedangkan imam sedang khutbah, falyarka rak'ataini, maka salatlah 2 rakaat, wal yatajawwaz fihima, dan ringankanlah salatnya tersebut. Hadis ini tentang perintah salat sunnah tahiyatul masjid saat khatib sedang khutbah. Keterangan ini dinukil di dalam Sahih Muslim nomor hadis 875. Ada komentar dari pensyarah hadis ini, yakni Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah. Kata Imam An-Nawawi, hadhil ahaditsu kulluha sharihatun fid dilalati li madhhab Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa fuqaha'il muhadditsina. Hadis-hadis ini seluruhnya sharihatun, adalah dasar yang begitu jelas di dalam dalil atau menjadi dalil bagi madhab Syafi'i dan madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal
dan madhabnya Imam Ishaq Rahway wa fuqaha'il muhadditsina dan para fuqaha dari kalangan ahli hadis, annahu idza dakhala al-jami'a yaumal jum'ati, sesungguhnya jika ada seseorang yang masuk ke dalam masjid pada hari Jumat, wal imamu yakhutubu, sedangkan imam sedang khutbah Jumat, ustuhibbalahu, maka diwajibkan bagi orang tersebut apa? Ayyusalliya rak'ataini, agar sholat terlebih dahulu 2 rakaat tahiyyatal masjid, sebagai penghormatan kepada masjid. Dan kelanjutan kalimatnya Imam An-Nawawi berkata, wa yukrahu, dan dimakruhkan apa? Al-julusu, duduk, qabla ayyusalliyahuma, sebelum melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat itu. Keterangan ini terdapat dalam syarah Sahih Muslim juz ke-6. Dan ini juga menjadi pendapat dari Imam Al-Bukhari radhiyallahu an, sebagaimana termaktub di dalam kitab sahihnya, beliau membuat subjudul, membuat bab, babu man jaa wal imamu yakhutubu shalla rak'ataini khafifataini, bab tentang siapa saja yang datang ke masjid sedangkan imam sedang berkhutbah, lalu ia salat 2 rakaat yang ringan, sampai membuat bab di dalam Sahihul Bukhari. Ini juga dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Zainuddin Al-Malyabari di dalam kitab Fathul Mu'in. Beliau berkata begini, diperinci oleh beliau, wa kuriha lidakhilin tahiyyatun, dan dimakruhkan bagi orang yang baru masuk ke dalam masjid. Makruh apa? Tahiyyatun, melaksanakan sholat tahiyyatul masjid, fawwatat takbiratul ihrami, yang hingga dia tertinggal atau membuat ia kehilangan kesempatan mengerjakan takbiratul ihram bersama imam, ketinggalan takbiratul ihramnya imam hanya karena mengejar tahiyatul masjid, itu dimakruhkan. Kalau sholat sunnah tahiyatul masjid dilaksanakan tapi mengakibatkan ketinggalan takbiratul ihramnya imam, ya, maka makruh hukumnya. Wa illa fala tukrahu, tapi jika tidak sampai ketinggalan takbiratul ihramnya imam saat ngimamin sholat Jumat, maka tidak makruh sama sekali. Bal tusannu, bahkan justru masih disunnahkan hukumnya selama diyakini tidak akan tertinggal takbiratul ihramnya imam. Lakin yalzamuhu takhfifuha, akan tetapi wajib bagi dia untuk meringankan sholatnya, bi ayyak tasiru alal wajibati, yakni dengan meringkas hanya mengamalkan yang wajib-wajibnya saja. Kata Syekh Zainuddin Al-Malyabari. Ada yang membacanya Malibari, ada yang membacanya Malaibari gitu. Jadi beliau mentafsil menjadi 2 bagian. Lalu ketika sudah melaksanakan sholat tahiyatul masjid, apa yang bisa kita lakukan? Jika khatib belum berkhutbah, maka kita duduklah terus berzikir, membaca Quran, ya, atau melaksanakan amal-amal soleh yang lainnya yang bisa dilakukan sambil menunggu pada saat itu. Tapi jika khatib sudah khutbah, maka kewajiban kita adalah mendengarkan khutbahnya khatib. Maka kalau khatib sedang khutbah, lepaskan tasbih kita, kantongin. Ya, gak usah main-mainin tasbih pada saat sedang mendengarkan khatib ketika khutbah. Fokus aja dan jangan mainin handphone. Ya, kalau mau merekam dari sebelum khutbah. Itu. Jadi kalau mau merekam sebelum khutbah sudah dipasang. Nanti pada saat khutbah
terus mereka sampai selesai khutbah si khatib baru kita matikan. Jadi jangan sampai di tengah-tengah kemudian kita ribut, repot, rempong, ngoprek handphone pada saat di tengah-tengah khatib sedang khutbah. Kalau mau merekam dari awal, dari sebelum khatib khutbah, kita siapkan alat perekam kita, rekam. Begitu tidak masalah. Lalu bagaimana jika adzan Jumatnya ini 2 kali, sedangkan kita sudah sholat tahiyatul masjid sebelum adzan pertama. Sebelum adzan pertama kita sudah masuk ke dalam masjid dan sudah tahiyatul masjid. Kemudian dilantunkan adzan pertama, di mana setelah selesai adzan pertama sudah masuk waktu zuhur. Itu khatib belum naik mimbar, tapi khatibnya juga sholat qobliyah Jumat. Apa yang harus kita lakukan? Maka kita juga dianjurkan melaksanakan qobliyah Jumat jika belum naiknya si khatib ke mimbar atau belum adzan kedua. Sebelum adzan kedua, ketika adzannya 2 kali ya. Tapi andai adzannya 1 kali, bagaimana sikap kita? Jika kita sudah sholat tahiyatul masjid sedangkan adzannya sekali, yakni ketika khatib sudah naik mimbar. Khatib naik mimbar kemudian adzan, dan kita sudah sholat tahiyatul masjid. Bagaimana? Apakah kita boleh sholat sunnah qobliyah Jumat? Maka tidak boleh sholat qobliyah Jumat. Tidak boleh. Cukup tahiyatul masjid yang tadi kita lakukan saat datang. Ketika khatib sudah di mimbar, kita wajib mendengarkan khutbahnya khatib. Ya, yang diperintahkan itu yang kuat adalah mendengarkan khutbahnya khatib. Sedangkan kalau sholat sunnah itu hukumnya sunnah, tapi justru ketika khatib sudah naik mimbar dan kita sudah melaksanakan tahiyatul masjid, jika kita melakukan sholat qobliyah zuhur atau sholat qobliyah Jumat, hukumnya haram, hukumnya dosa. Sekali lagi, jika khatib sudah naik mimbar lalu dilantunkan adzan dan kita sudah berada di masjid dan duduk, kita sudah duduk lama, sudah tahiyatul masjid atau belum tahiyatul masjid tapi sudah duduk lama di dalam masjid, sedangkan khatib sudah di mimbar, maka jangan melakukan sholat sunnah apapun atau bahkan sholat qadha yang wajib sekalipun jangan ya. Karena hukumnya haram justru. Jadi sunnahnya tahiyatul masjid saja, andai kita baru datang dan masuk ke masjid dan belum duduk pada saat khatib sedang khutbah, dan tidak khawatir ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Itu yang disunahkan. Tapi jika kita sudah tahiyatul masjid, kemudian dilantunkan adzan pertama dan khatib belum naik ke mimbar, khatibnya itu juga ikut sholat, maka kita juga ikut sholat. Dari mana dasarnya sholat sunnah qabliyah Jumat? Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana diriwayatkan ma sahhahu Ibnu Hibban min hadits Abdullah bin Az-Zubairi,
Riwayat yang sahih dari Imam Ibnu Hibban dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu an, as-sahabi sahabat, beliau mengatakan ma min sholatin mafruḍatin, kata baginda Rasul, kata Rasulullah, ma min sholatin mafruḍatin illa wa baina yadayha rak'atani. Semua solat fardu itu pasti diikuti oleh solat sunnah qabliyah 2 rakaat. Semua solat fardu, kata Rasul, pasti diikuti oleh solat sunnah qabliyah 2 rakaat. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Karena apa? Dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan di antara 2 adzan ada solat sunnah. Ya, bainal adzanaini, di antara 2 adzan pasti ada solat sunnah. Yang dimaksud adalah antara adzan dan iqamah. Jadi di antara adzan dan iqamah disunnahkan solat sunnah qabliyah. Ini umum nih ya. Hadis secara umum setiap solat fardu pasti ada solat qabliyah. Akan tetapi tadi ilatnya, qarinahnya, batasan-batasannya, jika adzan tersebut adzan pertama Jumat dan semua jamaah dipersilahkan untuk melaksanakan sholat sunnah qabliyah termasuk imam belum naik ke mimbar, maka disunnahkan pula melaksanakan sholat qabliyah. Tapi jika imamnya justru naik mimbar pada saat adzan, yakni biasanya kalau adzannya 2 kali berarti di adzan kedua, tapi kalau adzannya cuma sekali berarti ya sekali itulah di mana saat itu imam naik mimbar. Bahkan biasanya sebelum adzan khatibnya naik mimbar. Kalau adzannya 1 kali, maka tidak ada sholat qabliyah Jumat jika khatib sudah naik mimbar, meskipun adzannya sekali. Atau bahkan adzannya 2 kali tapi khatib sudah naik mimbar, ya sudah, kita jangan sholat qabliyah saat khatib sudah naik mimbar. Itu aja pokoknya. Yang boleh itu hanya sholat tahiyatul masjid ketika khatib sedang khutbah, kita baru datang belum duduk, sholat tahiyatul masjid. Sedangkan menurut Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nihayatuz Zain, ada 3 kondisi yang mana tidak dianjurkan untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Jadi menurut Syekh Nawawi Al-Bantani ada 3 kondisi yang dimana sholat tahiyatul masjid tidak dianjurkan. Wahiyya rakaatani qablal julusi, yang dimaksud dengan tahiyatul masjid adalah 2 rakaat sholat sebelum duduk, likulli dakhilin, bagi orang yang masuk ke dalam masjid, mutatahhirin, yang sudah bersuci dalam kondisi suci, muridil julusi, yang dia memang ingin duduk, bertujuan mau duduk di dalam masjid. Fihi lam yashtaghil biha 'anil jama'ati, serta tidak khawatir tertinggal sholat berjamaah. Walam yakhaf fauta ratibatin, dan tidak khawatir dengan sholat sunnah rawatibnya. Wala tusannu lil khatibi idza kharaja lil khutbati, dan tidak pula disunnahkan bagi khatib jika ia keluar untuk khutbah. Wala liman dakhala akhiral khutbati, dan tidak sunnah pula bagi orang yang masuk ke masjid
pada saat khotib di akhir khutbahnya, sudah berakhir atau hampir berakhir khutbahnya, yakni di khutbah yang kedua. Dan khutbah yang kedua biasanya pendek kan. Nah, kata Syekh Nawawi, kalau di khutbah yang kedua tidak dianjurkan untuk tahiyatul masjid kalau masuknya di khutbah yang kedua. Sekiranya ini pun bihaitsu law fa'alat tahiyata, sekiranya andai ia melakukan tahiyatul masjid fatahu awwalul jum'ati, maka ia akan ketinggalan awal sholat Jumat atau takbiratul ihramnya ma'al imami, menyertai sang imam. Jika sekiranya akan ketinggalan takbiratul ihramnya imam, maka tidak disunnahkan, bahkan makruh. Nah, berdasarkan penjelasan ini, maka 3 kondisi yang tidak dianjurkan sholat sunnah tahiyatul masjid saat Jumatan tersebut. Yang pertama, ketika sholat berjamaah sudah mau dimulai. Ini juga bukan hanya sholat Jumat, termasuk juga sholat-sholat fardu yang lainnya. Jika di masjid sudah hendak dilaksanakan sholat berjamaah, kita tahu dari mana contoh muadzin akan melantunkan iqamah, atau jam digital menunjukkan tinggal sebentar lagi dilaksanakan iqamah untuk sholat jamaah, maka tidak sunnah untuk melaksanakan tahiyatul masjid, tidak dianjurkan. Bahkan andai kita sedang sholat sunnah, contohnya tahiyatul masjid atau qobliyah, lalu keburu iqamah untuk melaksanakan sholat jamaah. Jika sholat sunnah yang kita laksanakan masih lama, maka batalkan saja, tidak dosa. Batalkan saja sholat sunnah kita, tidak dosa. Tapi jika tinggal sedikit lagi, ya, sedang tasyahud yang terakhir, maka selesaikan yang ringan saja, yang wajibnya. Kemudian bersegeralah ketika sudah salam, bersegeralah untuk masuk membuat shaf jamaah fardu. Keadaan kedua yang tidak dianjurkan sholat sunnah tahiyatul masjid. Tidak dianjurkan tahiyatul masjid bagi khatib yang mau langsung naik mimbar. Ya, khatib yang mau langsung naik mimbar untuk menyampaikan khutbahnya. Misalnya waktu sholat Jumat sudah masuk dan khatibnya ketinggalan baru masuk masjid, maka bagi khatib tersebut lebih baik langsung. Orang-orang sudah qobliyah, bahkan bukan tahiyatul masjid lagi, jamaah sudah tahiyatul masjid, kemudian sudah qobliyah Jumat, lalu ini nunggu khatib terlambat karena mungkin ngising dulu, ya, khatibnya mules ngising dulu sehingga agak terlambat. Pada saat khatib masuk ke dalam masjid, kan baru masuk tuh, padahal ini sudah waktunya khutbah, maka si khatib tidak disunnahkan tahiyatul masjid, tapi justru disunnahkan untuk segera naik mimbar dan dilantunkanlah adzan oleh muadzin saat itu. Kondisi yang ketiga, jika kita terlambat datang ke masjid pada hari Jumat, sementara khutbah Jumat sudah hampir selesai, maka tidak dianjurkan bagi kita untuk tahiyatul masjid. Ini batasan-batasannya. Tapi di luar itu tahiyatul masjid tetap disunnahkan secara mutlak. Maka Imam An-Nawawi radhiyallahu an berkata dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab, jadi kesunnahan ini merupakan ketetapan dari Imam Syafi'i dan para ulama pengikut Imam Syafi'i seperti Imam An-Nawawi, Imam Ar-Rafi'i, Imam Al-Ghazali, Imam Izzuddin bin Abdis Salam,
kemudian juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian Imam At-Tirmidzi, lalu kemudian Imam Hakim, Imam Baihaqi, ya. Imam Jalaluddin Asyuti, itu juga sama para pengikut Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan kalau Imam An-Nawawi sebelum Imam Ibnu Hajar, sebelum Imam Jalaluddin Asyuti, kurun waktunya agak jauh. Dan beliau berkata, selain para ulama Syafi'iyah yang telah menetapkan kesunahan ini, ya, menyatakan sahih, valid, juga sependapat dengan hal ini siapa? Imam Hasan Basri, Imam Makhul, Imam Makbari, Imam Sufyan Ibnu Uyainah, Imam Al-Humaidi, Imam Ahmad bin Hanbal, juga para ulama Hambali juga sama. Kemudian Imam Ishaq Ar-Rahwai, ini para perawi hadis nih. Imam Ibnul Munzir, kemudian Imam Daud Al-Zahiri, dan jumhur ulama menyatakan sunnah. Memang ada beberapa ulama yang memakruhkannya. Jadi ada ikhtilaf, tapi jumhurul ulama dan kaul yang paling asah, yang paling sahih adalah sunnah. Sedangkan ada ulama yang menganggapnya makruh, di antaranya Imam Atha bin Abi Rabi'ah, Imam Syurah Ibnu Sirin, Imam An-Nakhai, Imam Qatadah, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Laits, Imam Thawr, dan Sa'ad bin Abdul Aziz. Cuma makruh, tidak sampai haram, tidak sampai menghilangkan fadilah Jumat, tidak. Sedangkan menurut Abu Majlaz, ia berpendapat bahwa jika mau sholat tahiyatul masjid silahkan ketika khatib sedang khutbah. Jika tidak mau sholat tahiyatul masjid juga tidak apa-apa. Keterangan ini terdapat dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Tapi yang asah, yang sahih adalah disunnahkan dengan kriteria jika khatib masih lama khutbahnya dan belum akan berakhir khutbah kedua tersebut. Kemudian kita baru masuk ke dalam masjid dan belum duduk. Itu sholat tahiyatul masjid yang disunnahkan. Juga keterangan tentang para ulama yang sepakat dengan kesunahan itu terdapat dalam kitab Bada'i'us Shana'i juz pertama, juga dalam Hasyiah Imam Ibnu Abidin juz pertama, dalam Al-Qanun Al-Fiqhiyah, juga dalam Bidayatul Mujtahid juz pertama, dalam Raudhatul Talibin juz kedua, dalam Al-Mughni Imam Ibnu Qudamah juz kedua. Bahkan ulama Wahabi kontemporer itu juga mengikuti kesunnahan ini. Artinya mereka juga menilai sunnah, berpendapat seperti itu sama. Seperti ulama Wahabi Saudi, Syekh Abdul Aziz bin Baz, kemudian Syekh Utsaimin, mereka berfatwa, bahkan fatwa lajnah daimah Saudi, MUI-nya ya, berfatwa sunnah, tetap sunnah tahiyatul masjid saat khatib sedang khutbah, selama tidak khawatir ketinggalan takbiratul ihram. Tapi kalau kita sudah masuk, sudah di dalam masjid, sudah duduk, ya sudah, kita tugasnya mendengarkan khatib. Tapi kalian tuh kadang suka punya tugas yang lain. Apa? Turu, tidur. Yang parah itu khatib sedang khutbah, ini malah main game online. Ada yang nggak karuan seperti itu. Atau khatib sedang khutbah, ini malah chattingan jamaahnya, nggak tahu diri ya. Nah kalau orang seperti itu, maka fadilah Jumatnya dia tidak mendapatkannya, meskipun sholat Jumatnya sah. Sholat Jumatnya sah, tapi fadilah Jum'ahnya berkurang, atau bahkan justru ia tidak mendapatkannya secara sempurna. Yang saat khatib sedang khutbah, jamaah malah main game, malah chattingan, ada juga malah nonton video YouTube.
Khotib sedang khutbah, ini jamaahnya mustami'nya malah lihat YouTube, lihat Instagram. Pekok dasar, ya, nggak tahu diri, nggak sopan. Maka dia kehilangan fadilah Jumu'ah meskipun sholat Jumatnya sah sekalipun. Nah, tentang tadi bagaimana selain sholat tahiyatul masjid, tadi gambarannya sudah saya sampaikan, tapi saya akan sampaikan ibarahnya dari para ulama, keterangannya, redaksi dalam kitab karya para fuqaha. Di antaranya Imam Zainuddin Al-Malyabari dalam Fathul Mu'in, beliau mengatakan wa tukrahu tahriman, dan dimakruhkan secara tahrim. Makruh itu ada makruh tahrim, makruh yang mendekati keharaman. Ada makruh tanzih. Kalau makruh tanzih itu makruh menjijikkan atau makruh tidak pantas. Yang menjijikkan seperti apa? Ingus. Kalau jenengan keluar ingus kemudian jenengan selot, itu tidak najis, tidak haram, tapi makruh tanzih, geuleuh cek Sunda mah gitunya. You know geuleuh? Atau tidak pantas seperti zikir di dalam kamar mandi, tempat pipis, zikirnya dengan lisan. Itu juga makruh tanzih kata Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar. Ya, enggak pantas itu. Enggak sopan. Ada juga makruh aridi. Makruh aridi seperti apa? Jengkol mentah, jengkol yang bau, atau pete, ataupun udud. Itu makruhnya makruh aridi, ya. Atau sambal level 50 pakai cengek, nah cengek jablay. Kamu makanin cengek jablay sakeresek 2 kilo dikeletukan, ayo gitu. Halal, dapat beli, pakai duit sendiri, dapat hasil kerja. Tapi itu makruh, makruh aridi yang akibatnya buruk gitu loh. Kalau kita menggunakannya itu berakibat tidak baik. Contoh untuk kesehatan. Memang tidak sampai haram, tapi kalau makruh tahrim bisa, itu sudah kalau bahasa kita mah berada di pinggir jurang. Kalau melampaui batasan makruh itu bisa masuk ke dalam kategori haram kalau sampai melampaui batasan makruhnya. Itu makruh tahrim. Tapi jika tidak melampaui batasannya hanya makruh saja. Wa tukrahu tahriman, dan dimakruhkan dengan makruh tahrim. Walau liman lam yalzamhu al-jum'atu. Apa yang dimakruhkan? Melaksanakan sholat meskipun yang dilakukannya itu adalah sholat fardu sekalipun. Ya. Bahkan bagi orang yang tidak wajib sholat Jumat sekalipun, seperti siapa? Kaum wanita. Pokoknya sholat secara mutlak dimakruhkan dengan makruh tahrim, meskipun bagi orang yang tidak wajib sholat Jumat tapi ikut serta dalam prosesi sholat Jumat. Karena kalimatnya ba'da julusil khatibi alal mimbari, setelah khatib duduk di atas mimbar. Bagi setiap orang yang datang ke masjid untuk ikutan sholat Jumat, termasuk kaum wanita yang padahal tidak wajib sholat Jumat, tapi sah sholat Jumatnya kaum wanita jika terhindar dari berbagai keburukan akibat kehadirannya di masjid. Makanya kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kaum wanita juga ikut sholat Jumat, Jumatan.
sah dan tidak perlu mengulang sholat zuhur, tidak perlu. Kalau syarat sahnya Jumat sudah terpenuhi, kaum wanita yang ikut sholat Jumatan sah sebagai pengganti sholat zuhur. Jadi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kaum wanita ada tempatnya, mereka ikut sholat Jumat dan sah, nggak diusir, enggak. Cuma di kita aja, karena aneh kalau di kita kan, kalau perempuan ikut sholat Jumat, karena sedikit atau tidak ada wanita yang ikutan. Tapi kalau banyak dan tempatnya terjaga, tidak campur baur dengan laki-laki, ya boleh, sah-sah saja. Wa illam yasma'il khutbata, dan meskipun ia tidak mendengarkan khutbah, entah orang itu tuli ataupun orang itu tidur, ya. Apa yang dimakruhkan? Sholatu fardin, sholat fardu, contoh, walau faitatan tadzakkaroha al-ana, sholat fardu yang dikodok meskipun mengkodoknya itu wajib disegerakan. Kenapa sholat kodoknya wajib disegerakan? Karena dia meninggalkan sholatnya dengan sengaja. Berbeda dengan orang yang ketinggalan sholat fardunya itu karena tertidur atau karena lupa, bukan karena disengaja. Maka mengkodoknya tidak wajib segera, tapi sunnah segeranya. Jadi boleh kapan saja. Tapi kalau orang meninggalkan sholatnya dengan sengaja tanpa uzur syar'i, maka menyegerakan mengkodoknya pun wajib hukumnya. Namun dalam kondisi seperti ini, ketika khatib sudah naik mimbar, tetap tidak boleh melaksanakan kodok sholat fardu yang wajib disegerakan kodoknya tersebut. Tetap harus nunggu nanti saja selesai Jumatan. Wa in lazimathu fauran, meskipun tadi sudah saya jelaskan, meskipun wajib menyegerakan kodoknya tersebut, tetap saat khatib sedang khutbah, saat pelaksanaan sholat Jumat, khatibnya sudah ada di atas mimbar, tidak boleh melaksanakan sholat apapun kecuali tadi sholat sunnah tahiyatul masjid. Au naflin, ataupun sholat sunnah, lebih-lebih sholat sunnah ya jangan. Walau fi halid du'a ilis sultani, meskipun ketika khatib sedang mendoakan pemerintah, ya, ini pun tetap tidak boleh kita melaksanakan sholat sunnah tersebut atau sholat qadha tersebut. Wal aujahu annaha la tan'aqidu kas sholati bil waqtil makruhi bal aula. Dan menurut pendapat yang unggul, sholatnya yakni sholat yang sunnah selain tahiyatul masjid ataupun sholat qadha itu tidak sah sebagaimana melakukan sholat pada waktu yang dimakruhkan, apalagi pada waktu seperti ini, ya. Jadi yang boleh itu cuma tahiyatul masjid selama tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Jadi hukum haram ini hanya berlaku bagi mereka yang sudah tidak disunnahkan lagi melakukan sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau orang itu masih ada kesunnahan tahiyatul masjid dan belum duduk, baru masuk, maka dia sunnah tahiyatul masjid. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah saya jelaskan seluruh dasar hukum tentang kesunnahan sholat sunnah tahiyatul masjid saat khatib sedang khutbah dengan batasan-batasannya, dan tentang sholat sunnah selain tahiyatul masjid seperti qobliyah Jumat, batasannya pada saat seperti apa sudah saya jelaskan, dan bisa menjadi haram jika khatib sudah naik ke atas mimbar. Jadi kalau khatib sudah naik ke atas mimbar, yang masih sunnah itu hanya tahiyatul masjid. Kalau khatib belum naik ke mimbar, ya sunnah tahiyatul masjid. Kalau masih ada waktu untuk qabliyah, ya sholat sunnah qabliyah. Cuma ada pertanyaan lagi,
Bagaimana jika kita sudah tahiyatul masjid, ya, seperti sebelum azan pertama kita sudah masuk ke masjid, bahkan jam 10 atau jam 8 pagi kita sudah ke masjid, dan kita bisa jaga wudu, henteu hitut, teu hayang ngising, teu hayang pipis, ya, enggak tidur yang membuat batal wudunya, pokoknya terjaga sampai adzan pertama. Berarti sudah tahiyatul masjid kan? Kemudian beres adzan pertama, sholat qobliyah bareng-bareng. Sholat qobliyah kitanya lama. Ternyata khotib selesai qobliyahnya, kita belum. Lalu muadzin melantunkan adzan. Saat sebelum adzan kedua, khotib naik ke mimbar. Assalamualaikum, mengucapkan salam, berarti khotib sudah naik ke mimbar. Sedangkan kita sedang sholat sunnah qobliyah Jumat. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus membatalkan sholatnya? Sedangkan ini sholatnya bukan tahiyatul masjid, ini sholatnya qobliyah Jumat. Gimana dong? Khotib keburu naik mimbar. Bagaimana kita? Maka Syekh Zainuddin Al-Malyabari beliau berkata, wa yajibu ala man bi sholatin takhfifuha bi ayyak tasiru ala aqalli mujziin inda julusihi alal minbari. Bagi orang yang sedang dalam kondisi sholat sunnah tadi, sholat sunnah qobliyah contohnya, dan khotib ternyata dalam kondisi sudah naik ke atas mimbar, maka diwajibkan bagi yang sholat ini untuk mempercepat sholatnya, dalam artian hanya melakukan yang wajib-wajibnya saja seminimal mungkin. Keterangan ini terdapat dalam kitab Fathul Mu'in. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini menjadi referensi bagi kita, pengetahuan bagi kita. Kita ambil yang asah, yang paling sahih dari para fuqahaul a'immah al-muhaddithin, fuqahaul ummah. Rasanya kita lebih srek ngikuti para fuqaha.